Oke. Maksudnya nggak ada dingin? Dinginnya kurang. Sama sekali nggak dingin justru. Oh ya? Iya, itu yang gue rasa kemarin tuh. Oke. Tapi pas saya gak bawa AC depan sih baik-baik aja gitu. Tapi ngomong baik-baik aja ya oke lah, berarti kan nggak dingin. Gofar masuk ke Bagagis Otomotif. Tentu saja ke Rotary Auto Cibubur. Saya harus membawa masalah. Masalah kan harus diselesaikan. Dan ini rajanya mempermudah hidup kita soal kaki-kaki dan AC mobil, ya gak? Dan ini AC-nya kusut. Avanza baru untuk mobil kantor. EPV dijual karena udah umur banget. Iya. Mobil EPV baru nggak ada yang Matic. Akhirnya beli ini aja deh, badak. Ini Matic ya? Matic. Oke. Gitu. Permasalahannya Om, row kedua AC-nya, angin doang nggak ada suhu. Oke. Maksudnya nggak ada dingin. Dinginnya kurang. Sama sekali nggak dingin justru. Oh ya? Iya, itu yang gue rasa kemarin tuh. Oke. Tapi pas saya gak bawa AC depan sih baik-baik aja gitu. Tapi ngomong baik-baik aja ya oke lah, berarti kan nggak dingin. Nah, dari permukaan nih dicek sama mesin-mesin ini gimana nih kok? Gini, ini sekarang lagi kita proses cek. Tapi tadi gue ngintip-ngintip sedikit yang bagian depan itu dinginnya tuh kurang lebih sekitar 9 derajatan. Tapi ini baru dicek. Oke. Nah, dia dingin normal itu dia harusnya di bawah 8 derajat Celcius sih. Oke. Jadi kalau untuk bagian depan kelihatannya tuh masih cukup Wajar lah. Wajar gitu Yeah. ya. Tapi tadi kita juga ngintip di balik laci itu ada satu filternya itu tuh kotor banget. Nah, jadi kemungkinan mobil ini kalau untuk bagian depan itu adalah servis berkala doang. Oke. Nah, yang bagian belakang kita belum cek nih karena ini baru aja kita pasang nih. Ya. Kan baru aja kita pasang, kita lagi ngukur dulu bagian belakang. Cuman kita cek bagian dalamnya. Yuk. Tuh. Oh, 9,1 oke lah. Kurang lebih sekitar 9 derajat. Jadi dia nggak terlalu bermasalah lah ya. Maksudnya nanti kita bisa optimalkan, kita turunin. Cuman di sini nih, ini ada satu filter. Nah, filternya kayak gini nih. Oh, ganti aja kan lu Iya, nggak? memang ganti. Kotor banget. Ada Om, barang Om? Ada. Ih, Ada. mantap. Terus untuk yang bagian belakang, sebetulnya ini coba lu pegang nih. Dingin nggak? Kemarin gue kagak loh. Lah iya dingin ini. Apa belum nyalain ya? Dari sini yang dia apa tombol AC depan yang nggak gue nyalain? Kalau tombol AC depan nggak dinyalain, depan juga nggak dingin Om. Karena ini tombol ini tuh hanya untuk tombol kompresor. Jadi kalau pada saat ini off, kompresor di depan mati, di sini AC nggak dingin, belakang juga nggak dingin. Tapi kalau misalnya ini nyalain, kompresor jalan, dua-duanya pasti jalan. Servis berkala aja sih Om. Berkala tuh apa sih Om? Berkala itu paling cuma bersihin dia punya evaporator, bersihin blowernya, ganti Oke. olinya, Oke. maintenance-nya aja gitu loh. Iya dah. Lebih ke Cara arah berkala sana sih. aja deh. Nggak Cuma ada. cek ini Om kayak kaki Om. Boleh. Soalnya Abis ini langsung kita belum lompat lama ke sini. datang nih. Ini mobil tahun berapa? 2021. Oh, 2021 berarti 5 tahun nih? Ya. Oke. Sebenarnya sih nggak ada kendala ya, nggak ada bunyi-bunyi. Cuma kan kita tahu kalau ini kan peredam suaranya kan ya begitu Ya. gitu. Kita juga kadang-kadang samar-samar tuh. Nah kita biar pasti ngecek di checking mesin aja. Ya, abis ini kita lanjut ya Om. Ya, Nanti ya. kalau intinya untuk AC, ini Aman. nggak ada yang gimana-gimana, Ya. hanya untuk perawatan aja. Kalau untuk kaki-kaki, abis ini kita langsung lompat ke sana. Nah, ini Om, kita lihat dari tekanan sini dulu Om. Seperti biasa Om, kita mesti mempelajari tekanan demi tekanan dulu nih. Yeah. Selalu kan kita bilang ada dua nih, Yeah. ini untuk tekanan low dan high. Tekanan low ini kelihatan tekanannya itu kurang lebih 30 PSI, high-nya ini sekitar 190 PSI. Ini normal. Oke. Dia tuh tekanan normal itu antara sekitar 25 sampai 30 PSI sampai maksimum 45 PSI. Dia Oke. main range-nya segini dan diikuti dengan tekanan low-nya 175 sampai 250. Nah, itu tekanan normal. Jadi kalau dari sisi tekanan freon sendiri aja sebetulnya ya ini normal banget gitu. Jadi nggak ada kendala. Selain itu kita bisa lihat di sini Om. Iya. Pipa out dari evaporator luar ini Embun. dia kalau normal dingin dia tuh berembun dan ini menandakan ini juga normal gitu loh gitu. Nanti cuma servis berkala doang. Berkala doang. Ganti filter sama bersih-bersih Apa jangan-jangan kemarin lu ngerasa panas, hati yang panas kali? Iya kayaknya. Kayak lagi
ngamuk-ngamuk gua. Gak kayaknya gua lupa pencet tombol Oh, iya. AC depan. Soalnya ngeceknya langsung AC belakang. Oh. Iya, depan Oh, lu nggak mau jalan? Belum ngecek jalan gua. Oh, itu lu cuma nyalain, terus lu langsung ke belakang. Iya. Oke. Oh, Iya, oke, jadinya ya gitu. Nah, AC aman. Oke. Servis berkala doang, Iya. kita cek kaki. Sip, Yuk, let's lanjut. go. Seringkali bengkel-bengkel itu tuh tidak membolehkan kita untuk merokok konvensional. Makanya gue selalu bawa ini nih. Nunggu jadi enak, nix. Tanpa nix, apalah arti hidup gua gitu. Ya, Gofar Nix Hilman. Enak banget, kurang portable, tinggal dibuka. Bisa di custom sama lu semua tuh. Ini bisa dicabut, diganti sama ya sesuai dengan selera lu lah. Banyak mereka opsi-opsi pilihan warna dan bahannya. Oh, Nix mantap. Bisa pakai Saltic, bisa pakai Freebase. Terserah lu sukanya apa. Follow Instagramnya Nix sekarang, biar syahdu. Sekarang kita cek nih Avanza gua. Udah canggih tuh, Kyoto-nya tuh. Tuh. Anjay, mantap. Ini juga kita upgrade sekarang jadi 6 kaki. Dari 4 kaki masih ada goyang, pakai 6 kaki sekarang. Ih, boleh. Oh, tadinya 4 ya? Ntar gue mau bikin pakai voice. Oh. Gue bisa bikin pakai voice nanti. Ini gue lagi nge-research untuk mau di upgrade lagi. Voice tuh maksudnya ntar juarain apa? Kayak oke Google gitu loh. Oh, Google. Terus dia jalan kecepatan berapa gitu. Voice command. Voice command. Cuman belum, ini masih research sih. Harusnya bisa. Keren juga ya. AI berarti ya? Enggak juga? Gue lagi mau minta sampai ke AI. Gue mau lagi kembangin, makanya ini gue mau kembangin terus sampai gue bikin monitor rusaknya di mana. Karena sekarang ini bisa gue bikin kayak gini Om. Ini gue bikin colokan nih. Gue bikin colokan. Lo tau stetoskop nggak? Tahu. Nah, stetoskop itu gue taruh di titik-titik. Ya. Nah, dari titik-titik, ini otak gue sih, ini masih kasar banget sih. Gue lagi mau kembangin tuh, ini bisa dicolok sampai ke titik-titik tersebut itu ya. Ntar bisa keluar layarnya bisa ketahuan apa yang masalah. Oh, keren. Kalau bisa sih keren banget tuh. Ya, Itu mempermudah kerja montir lu. Ini Iya. teknologi. Mempermudah Ini kerja bisa. bengkel itu. Ini bisa. Tapi secara itu gambaran bisa tuh kayak gini? Bisa. Harusnya bisa? Bisa. Ini logikanya masuk bisa. Cuman memang kan kita keluar alat kayak begini ya sekali lagi Om, kita harus research and development. Kita nggak bisa, lu begitu keluar langsung jualin ke orang. Karena gua cabang banyak ya pakai aja dulu. Kalau sampai gagal ya kan tempat kita sendiri gitu loh. Kalau buat orang lain, mereka udah terima beresnya aja deh, hasil risetan kita panjang gitu loh. Makanya kayak beli produk Kyoto gitu ya. Kyoto itu kita nggak jualan produk. Gue tuh selalu bilang kepada mitra kita nggak jualan produk. Kita tuh jual servis, kita tuh jual layanan. Kita tuh jual teknologi, kita tuh jual ide, kita tuh jual marketing. Kita bantu mereka tuh untuk bengkel mereka tuh maju gitu loh. Iya. Nah, cuma kan bacot doang. Bacot loh. Nggak ada pembuktian. Kalau nggak ada pembuktian, nah itu kita buktiin di Rotary gitu loh. Jadi ini bagian dari ekosistem yang gue bentuk sih. Goyang dulu bro, asik. Ini mobil nggak ada keluhan, cuma mau dicek aja apanya, kira-kira ada indikasi bermasalah nggak gitu loh. Ya, nggak ada keluhan sih, dari si Om Gofarnya nggak ada keluhan. Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Oh cuma ini doang Om, kayaknya disnya gelombang deh. Oh, bergetar ya? Bergetar ya? Oke, itu paling nanti kita bubut untuk Ya, disc brake-nya ya. dan kita punya alat bubutnya. Asik. Rack steer-nya? Baru gejala. Oh, baru gejala. Oh, berarti Teflonnya ya? Ada setirnya, ada tak-tak Iya, gitu. dikit. Ada ya? Kadang-kadang Oh, iya. banget. Nah, berarti memang dia punya rack steer ini udah ada gejala. Ini kalau mau kita beresin ini juga bisa. Nanti kita servisin aja sendiri langsung. Oke. Ya, nanti kita gantiin dia punya teflonnya. Beres lah, gampang lah ini. Oke. Kerjaan gampang. Ya. Ada bunyi? Ada merek. Oh iya, kecil sih. Oh, sama ini nih Om. Cuman ini juga nggak signifikan sih ya. Dia ada kayak tak-tak kecil, cuman kecil banget sih. Paling ganti karetnya aja. Ya udah. Gampang ini. Beresin aja. Apa nom karet ya? Ya. Support shock. Oh support shock. Ya udah. Ini juga minim. Jadi semuanya ini maintenance, belum yang rusak berat sih. Oke. Tapi daripada nanti melebar, Iya. kita Ini kita beresin. semua aja kali ya. Iya. Support shock. Nah, ini nggak tahu lu terasa nggak ya kalau dipegang gini ada tak tek deh. Ya. Sedikit gitu. Ah. Dan ini kalau lu bawa jalan dia nggak bakal bisa terasa Om. Kalau lu nggak ada alat shaking gitu. Ini detail banget nih. Oh malah parah sana. Oh, Apa? yang parah sana dikit banding sini. Oh yang lebih parah? Ya iyalah pakai kanan kiri kan pasti usianya sama ya. Oh iya ini lebih terasa sih.
Kayak ada oblak naik turun gitu loh. Gerak. Itu berarti super shock. Support shock, Oh, berarti kiri karena kanan ya? stabil sama kampas rem apa piringan rem. Iya. Belakang Om? Yang bagian belakang itu cuma ada yang bisa. Rembes. Oh, benar. Shocknya, menarik, menarik. Coba, ini bisa belakang bisa nggak ya? Di ini ya? Kalau ini dia kita nggak bisa di repair. Oh nggak, oh belakang ya? Oh iya, depan yang bisa. Belakang nggak bisa. Belakang Oh, ganti aja baru. pusing aman ya? Pusing aman, tinggal shock. Shock Ya. belakang kiri. Kiri kanan loh. Kiri kanannya sekalian Iya, namanya. kiri kanan. Iya. Agak sedikit kerambes ya? Oke, ini gampang. Oke, berarti Prabowo udah ketemu support shock kiri kanan. Ya. Terus tadi apa yang karet bawah? Kanan stabil, Karet stabil. 2 biji kiri kanan. 2 biji. Shock depan belakang. Enggak dong, shock belakang. Shock iya belakang. Shock belakang kiri Kiri kanan. kanan ya. Sama piringan rem ratain. Ratain. Berarti velocnya kita tinggal. Nanti kita ambil. Oh, sama ini ya, ngecek apa Om? Rextir. Oh iya, sama Rextir bener. Ya. Rextirnya ntar kita servis. Iya. Kita tinggal dulu aja ya, biar syahdu Om. Kita Nanti tinggal, Bay. nanti gua dokumentasi. Ya. Kalau nggak di sini, tapi Ya. nanti kita ambil videonya, nanti biar lu bisa Boleh. lihat gitu. Nanti pas kita ambil, kita lihat lagi ntar apa-apa yang udah diganti. Siap. Oke, let's Oke. go. Makin gacor velos gua. Koperi. Halo, apa kabar? Ya, ini yang bikin gua jadi kayak betah main mobil, salah satu orang-orang kayak Koperi nih ya, Ga. Mobil kita masalah baru beli langsung dibikin mantep sama dia. AC gimana Mas? Gini, AC seperti yang kemarin sudah dijelaskan, nggak ada kendala. Ternyata gue lupa pencet. Hanya servis berkala aja ya, Oke. karena lu nggak karena lu lupa pencet mungkin. Kita hanya bersih-bersih saja, evaporatornya bersih-bersih, blowernya bersih-bersih, Ya. filter cabinnya ganti, Ya. maintenance, flushing, sama pengisian freon kembali. Oke. Jadi totally udah nggak ada masalah lah, perawatan saja. Cuma ke filter tadi ya diganti Filter, ya? ya. Nah, Betul. ternyata kaki-kaki ini. Untung saja Rotary Auto nggak cuma AC, tapi kaki-kaki juga guys. Terbukti. Nah ini kan keluhan lu. Bahaya. Bahaya, lihat tuh bahaya. Om. Keluhan lu kan kemarin kalau di rem gitu kan. Iya. Nah kemarin kan kita curigain piringan remnya nggak rata, terus udah gitu kampas remnya habis lah Iya, ya mungkin iya. ya. Tapi ternyata pas dibongkar kampas remnya ini masih tebal banget. Jadi tetap kita pakai. Justru malah piringan remnya Wah, ini kacau banget nih. Kayak Nih, apa nih. sih? Ukiran. Ada gotnya nih. Iya. Ini kena besi apa Om? Harusnya ngelawan sama kampas rem sebelumnya. Oh. Mungkin kampas rem sebelumnya itu dia punya besinya itu udah sampai nongol, terus ngegaretin terus. Sama dia mungkin sebelumnya ya diganti kampas remnya doang. Ininya nggak diapa-apain. Makanya akibatnya begitu tuh. Tuh, ada gotnya tuh. Beda sama ini. Ya ini kan masih ya oke lah. Nggak rata, tapi masih nggak ada ini loh, got ya. Diganti nih akhirnya kiri kanan nih. Nah, karena ini ganti, ini sekalian kita cek bearingnya. Ternyata bearingnya juga ada sedikit bunyi juga. Jadi ya udahlah sekalian aja lah. Oke. Ini apa nih? Oh, ini yang buat stop Nah, atas ini ya? berasa nih. Oh iya. Coba. Gini, diputar pakai tangan. Oh, putar ini. Oh iya, krek. Sama ini nih, Nah, ini karet atas. Karet stabil. Jadi ini Stabil. karet stabil juga. Dibilang kempes, kelihatan secara fisik belum. Karena memang kemarin kan oblaknya dikit banget ya. Iya. Jadi ya udah ganti aja karena dia ada ketukan-ketukan kecil, sekalian aja lah beresin. Ini hal yang gampang banget. Ini support shock juga kemarin juga ada Ya. oblak sedikit. Diganti juga. Belum signifikan, tapi demi operasional Gofar Hilman tidak ada kendala, ya udah sikat aja lah. Gila. Dan ini spare part radio, men. Ready. Jadi kan kemarin lu baru taruh Ya. siang. Ya. Tapi karena kemarin masih antrian baru kerjain tuh sore. Kemarin juga udah kelar. Nah, cuman tadi pagi kita bawa spuring gitu. Nah, ini nih. Nah, ini di belakang nih. Shockbreaker. Kita udah nembus oli, Om, ya? Iya, ini ada rebesan oli. Sayangnya ini shockbreaker belakang yang kemarin kita cerita tentang alat repair shock ini untuk belakang tuh nggak bisa. Oh. Belum. Baru depan. Baru depan. Oke. Yang belakang ini udah ada rembesan. Ya ini udah berpotensi juga lah bermasalah. Tuh, ini juga ada rembesan. Gitu dong sih. Ya, ini karena emang udah hampir 100.000. Ini mobil berarti emang dipakai kerja nih mobil nih sama pemilik sebelumnya. Iya. Ya namanya mobil kerja yang harus dipakai kerja lah Om ya. Makanya, nah buat teman-teman nih Om ya, sebenarnya apalagi orang yang awam,
kan kita nggak tahu nih, yang ini bunyi apa, yang ini bunyi apa, kadang-kadang nggak dengar. Sebaiknya nih kalau misalnya emang kita nggak tahu dia buta soal kayak kaki Ya. atau AC, per berapa bulan ngecek? Normalnya kalau kita bicara AC mobil seharusnya sekitar 6 bulan sekali dia dibawalah pengecekan ke bengkel AC Ya. terdekat aja kalau Ya. memang di sekitarnya ada bengkel untuk ngecek dia punya tekanan-tekanan freonnya, setelah itu untuk ngecek dia punya suhunya, Ya. terus udah gitu maintenance kayak di depan kondensor itu kan bisa dibersihin sendiri tuh. Nah sering-sering lah dibersihin sekitar 3 bulan sekali gitu loh, itu bisa dilakukan sendiri sih di rumah. Ya. Jadi supaya bikin dia punya tekanannya itu tetap stabil dan ya kompresornya nggak kepanasan. Oke. Filter cabin juga itu dicek karena itu kan berbulan. Kalau itu untuk AC-nya, kalau untuk kaki-kaki ya mungkin sekitar ya 6 bulan atau 12 bulan boleh sih dicek sih. Tuh. Lihat dia kalau lewat jalan jelek tuh ada bunyi atau enggak. Terus paling penting tuh setirnya tuh pas dibelokin tuh ada tak Nah, enggak. ini gimana nih, rack steer? Rack steer kan? Ya. Makanya nyambung tuh. Ini rack steer udah pernah servisan. Udah pernah servisan tapi nggak ada masalah. Tapi ternyata begitu kita cek, ternyata dia punya gigi-giginya itu sebenarnya masih oke. Jadi kemarin kita cuma ganti teflonnya aja. Kita reservis ulang lagi gitu loh. Oke. Gitu sih. Dan so far so good sih, aman. Mantep, gila. Inilah dia Rotary Auto Cibubur. Lo bayangin hari kedua gue kesini, antrean mobil kemarin 30, sekarang 20, respect. Berarti ini menandakan warga Cibubur sekitarnya itu antusias. Betul. Dia Iya. sebetulnya kita mau buka di Cibubur itu atau dibuka di Kelapa Gading, Jakarta Barat, Jakarta Timur sebenarnya udah banyak banget yang datang ke Bintaro atau ke cabang-cabang kita itu sebenarnya dari warga-warga sana gitu loh. Nah, makanya dari hasil survei sana lah kita tetapin kayaknya titik sini deh kita harus buka, titik sini deh harus buka gitu loh. Jadi pada saat kita publish bahwa kita akan buka di suatu tempat, warga-warga sekitar yang memang udah langganan tuh mereka udah langsung calling gitu loh. Oke. Nah, itu dia. Ih, serem. Om Terry Johnson. Thank you. Jagoan gue nih, kayak kaki AC dia udah penuh solusi. Dan kalau lihat dan denger YouTube gua atau konten dia, dosen S3 kayak kaki dan AC. Bahasanya teknis, tapi kitanya paham. Oh ini, mengerti. Apalagi ada alat peraga deh. Betul. Ya gak? Biar orang awam juga bisa mengerti. Benar. Karena kita juga ada alat peraga ini tuh banyak orang yang dijelasin ini loh yang masalah itu yang masalah. Banyak om yang nggak ngerti bentuk shock breaker tuh kayak gimana sih? Yeah, yeah. Mungkin buat kita yang tahu ya, Ya udah. shock breaker ya udah aneh banget ya di orang kok nggak ngerti itu. Tapi ternyata di luar sana ya mungkin emak-emak gitu ya banyak banget bentuk shock breaker tuh kayak gimana sih, piringan rem kayak gimana sih, busing kayak gimana sih. Makanya gua adain alat peraga tuh supaya visualnya mereka tuh dapat aja gitu loh. Paham. Ini loh cara kerjanya kayak gini dan kayak gitu. Makasih Kabar Johnson. Thank you om. Bisa terus ditunggu cabang berikutnya ya. Siap. Iya. Oke. Sama satu mobil kita nih lagi dikerjain nanti kita. Oke. Iya. Oke, siap. Belum bayang ntar. Oke. Ya. Terima kasih semuanya udah nonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar, Hilman, Muhammad, bye semua. Bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Itu sih. Ini makanya ketemu sama pemilik-pemilik bengkel kayak dia tuh jadi banyak ilmu. Apalagi fasilitasnya di Rotary Auto ini enak banget. Ada wafer es krim gratis.